Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada beberapa sesi yang lalu saya sudah share kepada teman-teman semua mengenai bagaimana cara membuat forecast. Kemudian yang pertama sekali bagaimana cara membuat traffic light sehingga teman-teman sales manager mampu dengan mudah ya, membuat perkiraan kira-kira di bulan tersebut bisa nggak mencapai angka segitu dengan kinerja yang sudah dialami sebelumnya. Nah, kali ini saya akan share kepada sales manager terkait dengan bagaimana cara membuat weekly sales review sehingga teman-teman dalam proses memonitor timnya itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya itu bisa efektif gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang muncul di layar teman-teman semua di situ adalah weekly sales review di mana di bulan Agustus itu efektif hari kerjanya adalah 18 di sini. Ya, kemudian hari kerja yang sudah kita lalui sekarang adalah 7 hari. Kemudian sisa hari kerjanya adalah 11 gitu ya. Nah, saya masih melanjutkan di sesi saya di part-part sebelumnya. Jadi tetap saya memiliki 10 tim di sini. Kemudian ada referral, kemudian ada call, ada presentation, kemudian ada actual closing-nya, kemudian ada actual production-nya. Ya, kemudian ada target closing-nya dan sebagainya. Nah, kali ini teman-teman mesti memastikan bagaimana cara supaya timnya bisa mencapai target sampai akhir bulan dan tentunya tidak hanya 100%, more than 100% gitu ya. Kita supaya mereka juga dapat bonus, teman-teman juga happy dan manajemen juga happy melihat itu. Nah, salah satu kuncinya adalah yang pertama, teman-teman harus men-stretch. Jadi men-stretch target yang sudah original berikan kepada tim teman-teman semua. Jadi kalau misalnya di sini target MTD production, month to date production, ini di J ya. Ini targetnya kan seperti ini, ya. Nih, teman-teman bisa lihat targetnya seperti ini, ya. Jadi total target yang harus seorang sales manager capai dalam satu bulan adalah 2,3 M di sini. Nah, tentunya target ini berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain. Kenapa? Karena satu, kompetensinya beda, capability-nya beda, dan tentunya setiap orang itu punya faktor-faktor tertentu yang mampu mencapai target yang lebih besar daripada yang lain. Misalnya kalau kita lihat di sini, Arif ya, Arif itu targetnya 350 juta. Dia memiliki kontribusi 15% dari seluruh total target seorang sales manager, ya. Kemudian Eka ada 250 juta, dia memberikan kontribusi 11%, ya, dari target seorang sales manager. Begitu seterusnya. Jadi Erna akan memberikan kontribusi 11%, Ruli akan memberikan kontribusi 11%, kemudian Harso akan memberikan kontribusi 13%, Michael akan memberikan kontribusi 9%, Farid 9%, kemudian di situ ada Indah 7% dan Taufik 4%. Jadi totalnya tentunya adalah 100% gitu ya. Nah, totalnya adalah 100%. Nah, kontribusi terbesar oleh Arif. Jadi kalau teman-teman sudah bisa melihat berapa besar kontribusi masing-masing, tentunya hal-hal yang harus dikawal untuk timnya, tentunya harus berbeda-beda gitu ya. Jangan sampai Arif nggak capai target, terus 15% teman-teman nggak capai gitu ya. Jangan sampai Eka nggak capai, berarti ada gap 11% nggak tercapai. Jadi pastikan semua individu mencapai sesuai dengan kontribusinya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pertama. Jadi teman-teman menentukan individual contribution supaya teman-teman bisa mengawal mereka ya. Ini saya kasih angka 1 nih supaya teman-teman bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil. Ya. Ini yang kedua. Yang kedua men-stretch target. Jadi
di awal bulan teman-teman tolong di straight targetnya. Nah, rata-rata target itu di straight di angka 110%. Jadi kalau misalnya di sini Arif, itu target original targetnya adalah 350 juta, maka di stretch ke angka 110. Jadi hasilnya 385. Jadi di sheet ini ya di kolom ini, kolom stretching target ini adalah hasil perkalian dari original target dikalikan 110%. Jadi 385%. Jadi dengan 10 tim, seorang sales manager itu akan menjadikan 2,5 miliar sebagai target dia dalam 1 bulan. Walaupun sebenarnya target originalnya adalah 2,3. Nah, supaya teman-teman selamat, ya, supaya teman-teman bisa mencapai target, tentunya teman-teman harus berpatokan pada stretching target. Oke ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus tentukan target run rate per individu. Ya, ini penting banget gitu ya. Supaya teman-teman bisa ngedrive setiap hari mereka harus capai angka berapa gitu ya. Nah, target run rate per day per individu ini didapat dari K, kolom K di sini saya lihat, kolom K itu dibagi dengan C4. C4 itu apa? C4 itu di sini. C4, efektif hari kerja. Jadi target run rate per day ya per individu ya, target run rate per day per individu itu didasarkan pada run rate per day yang sudah dia dapat di sini 385 dari stretching ya, 385 dibagi dengan jumlah efektif hari kerja dalam 1 bulan. Nah, bulan Agustus efektif kerjanya adalah 18. Jadi silahkan di sini target stretching dia di sini, ya dibagi dengan jumlah hari kerja dalam bulan Agustus 18. Nah, kembali lagi supaya teman-teman mengcopy ke bawahnya tidak mengalami error, maka di C4 ini depannya dikasih dolar, di belakangnya juga dikasih dolar. Seperti ini, ya. Nah, kita tinggal copy aja ke bawah. Nah, dapatlah itu ya. Jadi target run rate per day per individu seperti ini. Jadi Arif targetnya per hari 21 juta, Eka 15 juta, Erna 15 juta, dan sampai akhirnya Taufik 6 juta per hari. Ya, sesuai dengan kontribusinya. Kemudian kita juga harus menghitung nih pencapaian bulan berjalan. Jadi sekarang kan sudah 7 hari kerja ini. Ya, pencapaian bulan berjalan itu berapa? Ya. Nah, ini saya akan hilangin dulu semuanya supaya kita bisa lihat secara mudahnya ya. Nah, target pencapaian bulan berjalan ya. Pencapaian bulan berjalan itu berarti dari Agustus awal sampai dengan bulan berjalan hari ini gitu ya, 7 hari gitu ya, yang sudah dilalui, hari-hari yang sudah dilalui untuk mencapai target ini adalah 7 hari. Maka targetnya adalah 7 hari. 7 hari itu berarti di sini kita lihat di kolom C5, 7 hari itu dikalikan dengan run rate per day yang harus dicapai oleh masing-masing individu per hari. Run rate per day-nya berapa di sini? 21. Nah, 21 kita kalikan. Nah, 150. Jadi target selama 7 hari kerja si Arif itu harus mencapai angka 150 juta. Di sini. Jangan lupa di C5 kita akan copy ke bawah, maka tolong di depan C ini dikasih dolar dan di belakangnya kasih dolar. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita copy aja ke bawah. Hasilnya seperti ini. Jadi total target berjalan untuk satu orang sales manager itu adalah 984 juta. Dan masing-masing individu di sini juga kelihatan. Ya, kelihatan di situ ya. Kemudian jangan lupa bahwa mereka sudah kerja selama 7 hari. Kita harus track lagi berapa sih actual angka yang sudah mereka hasilkan. Actualnya di mana? Actualnya adalah di sini. Actual month to date production. Nah, ini actual nih. Kita sama dengankan aja di sini. Nah, gini. Jadi actual kinerja mereka selama 7 hari adalah seperti ini. Kalau Arif 150 juta ya, kita tinggal copyin ke bawah aja. Nah, jadi dalam 7 hari kerja
Ya, tim kita hanya mampu mendeliver angka 360 juta. Sementara pencapaiannya bagaimana? Nah, pencapaiannya Arif no gap gitu ya. Arif 100%. Ya. Nah, nanti kita lihat nih, kita bisa kasih traffic light supaya teman-teman juga belajar lagi. Saya ingatkan lagi, kita kasih traffic light kira-kira yang masih merah mana. Kalau kita bandingkan dengan target bulan berjalan. Kita lihat ya. Ini greater than. Jadi kalau dia lebih dari 100%, maka dia akan hijau. Kita lihat ini. Maka dia akan hijau. Ya. Kalau dia lebih dari 100%, dia akan hijau. Kemudian kalau dia kurang dari 90%, maka dia akan merah. Ya. Kemudian klik lagi conditional formatting. Kalau dia di antara 90% sampai dengan 99%, maka dia akan kuning. Kita klik lagi conditional formatting. Kalau kita ngomong equal, berarti 100%-nya itu harus hijau. Jadi 100% itu harus equal. Ini adalah hijau. Nah, tinggal kita copy ke bawah aja, teman-teman semua. Nah, ternyata di sini kelihatan sekali yang baru hijau adalah Arif. Gitu ya. Yang lainnya kuning semua, berarti perlu perhatian khusus nih. Ya. Nah, teman-teman, untuk memastikan lagi supaya di 8 hari kerja ke depan, jadi 8 hari kerja sampai ke 18 hari kerja, tidak mengalami hal yang sama, teman-teman harus memastikan targetnya bisa kecapai. Jadi tidak hanya target bulan berjalan, tapi gap-nya harus ditambahkan juga di target bulan berjalan. Makanya di sini saya akan ngajak teman-teman semua menghitung jumlah gap-nya. Gap-nya itu apa sih? Gap itu sebenarnya M dikurangi N. Ini M-nya itu nih target, dikurangi N. N itu adalah actual. Actual itu kinerja yang sudah dia lakukan. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini langsung saja bahwa targetnya 150 juta, ya, dikurangi dengan actual. Actual dia berapa tuh? Nah, berarti Arif nggak ada gap. Gitu ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah gap masing-masing. Ya, gap masing-masing. Nah, target sisa bulan berjalan berarti kan di 11 hari kerja ke depan gitu ya. Target bulan berjalan berapa? Target bulan berjalan adalah gap ditambahkan run rate dikalikan dengan 11 hari ke depan. Makanya di sini kita cari dulu target sisa bulan berjalannya berapa. Nah, target sisa bulan berjalan itu didapat dari L kali C6. Apa itu L? L di sini nih. Target run rate per day yang di stretch gitu ya. L dikali dengan sisa hari kerja. Sisa hari kerjanya 11 hari. Kita lihat di sini. Sisa hari kerja 11 hari. Nah, sekali lagi supaya di copy ke bawahnya nggak error, teman-teman kasih dolar di depan C. Ini ya. Nah, jadi targetnya Arif di 11 hari ke depan adalah 235 juta. Bagaimana dengan yang lain? Nah, yang lain seperti ini. Ya, jadi 1,5 yang menjadi challenge kita untuk kita selesaikan sampai dengan hari ke-18. Cuman sekali lagi, kalau kita targetnya cuman sisa hari kerja, kalau kita targetnya cuman run rate dikalikan sisa hari kerja, maka gap kita nggak akan ketutup. Kalau gap kita nggak akan ketutup, berarti kita nggak capai target gitu ya. Nah, makanya teman-teman, target yang sebenarnya harus dicari adalah gap, ya, gap yang ada tadi itu ditambahkan dengan target bulan berjalan di sisa hari kerja. Nah, gapnya berapa? Gapnya itu nih, P. Gapnya P. Ya. P ditambah dengan Q. Q-nya ini, ya, target sisa bulan berjalan. Nah, ini yang harus kita capai. Kita tinggal copy aja ke bawah. Nah, ini. Jadi, kalau kita mau memberikan target kepada tim kita di sisa hari kerjanya, maka pastikan bahwa gap-nya jangan ditinggal. Gap dan sisa bulan berjalan itu ditambahkan.
Makanya si Arif karena nggak ada gap, berarti target dia di sisa hari kerja ini adalah 235 juta. Ya, begitu juga dengan individu-individu yang lain. Nah, teman-teman, sekarang kita nggak boleh hanya percaya diri bahwa lu punya punya target di sisa hari kerja 235 juta ya, 107 juta ya, nggak bisa begitu. Kita harus monitor per day. Makanya kita kasih run rate per day yang harus dia capai. Run rate day per day ya, untuk masing-masing individu. Nah, ini run rate per day untuk masing-masing individu. Nah, run rate per day-nya berapa? Run rate per day itu ya, run rate per day itu kita rumusnya berasal dari target sisa bulan berjalan yang terdiri dari gap dan target di sisa hari kerja di 11 hari tadi ya, di sini IR itu dibagi dengan sisa hari kerja. Sisa hari kerjanya adalah 11 di sini. Dibagi dengan sisa hari kerja. Berarti C6. Tinggal kita masukkan aja. Jadi R di sini dibagi dengan C6. C6-nya adalah di sini, sisa hari kerja. Dapat ya. Dapat bahwa si Arif target per day-nya di sisa hari kerja adalah 21 juta per hari. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang lain kita lihat. Nah, yang lain juga kelihatan ya. Ini ini kelihatan. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi Arif di sisa hari kerja dia per harinya harus mencapai angka 21 juta, Eka harus mencapai angka 20 juta, Erna 22 juta, dan Taufik 10 juta. Jadi sebagai seorang sales manager, teman-teman harus memperhatikan daily run rate ya, bahwa teman-teman harus bisa mencapai angka 197 juta per hari sampai di sehari 11 hari ke depan. Itu ya. Nah, ini akan menunjukkan bahwa teman-teman mesti harus memonitor secara ketat supaya tidak meleset sesuai dengan target gitu ya. Jadi yang pertama tadi individual contribution-nya itu silahkan dicari supaya teman-teman bisa melakukan pengawalan yang ketat. Jadi joint field work-nya itu kemana sih arahnya gitu ya. Yang kedua targetnya mesti stretch. Yang ketiga teman-teman harus mencari run rate per day dari stretching targetnya itu per individu berapa. Kemudian teman-teman hitung pencapaian bulan berjalan. Jadi target bulan berjalan berapa, actualnya berapa, maka akan didapat achievement. Nah, itu nanti ada hijau, ada merah, ada kuning. Kemudian teman-teman di sisa bulan berjalan itu harus benar-benar dipastikan. Jangan hanya target run rate per day-nya dikali sisa hari kerja. Enggak, gap-nya jangan dilupain. Jadi yang harus dikejar di masing-masing individu di sisa hari kerja adalah selain target run rate per day di sisa hari kerja, ditambahkan gap-nya. Nah, ini akan membuat mereka itu fokus ke gap dan target di sisa hari kerja yang akan mereka lakukan. Ini yang akan terjadi. Nah, teman-teman nanti bisa mendevelop. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus memastikan bahwa mereka itu harus dimonitor juga dari lead indikatornya. Jadi tidak hanya lag indikatornya, risalnya saja, tapi teman-teman harus memastikan lead indikatornya harus berjalan dengan baik. Maka ada productivity lead per day, ada productivity call per day, ada productivity presentation per day. Itu sesuai dengan target yang teman-teman harapkan. Misalnya di sini kita lihat nih, ya. Kalau dari sisi productivity lead per day, si Arif bagus nggak sih? Kita lihat. Jadi di sini lead atau prospeknya di sini, ya, dibagi dengan jumlah hari kerja yang sudah berjalan. Hari kerjanya tadi berapa? 6. Kalau kita tadi contohnya adalah 7 ya, kita ganti. Nah, sini. Ini adalah productivity lead per day. Ya, jadi per hari Arif dapat 2 lead. Ya, Taufik dapat 1,3. Yang bagus adalah Harso, per hari dapat 4,3 lead. Ya. Ini kelihatan nih, orang dapat lead per hari, yang paling banyak siapa, yang paling produktif siapa. Jadi effortnya kelihatan di sini.
Kemudian productivity call per day. Dari lead yang sudah ada, mereka telepon nggak sih? Nah, gitu. Kita cek ya. Jadi jumlah call yang sudah dia dapetin dibagi dengan hari kerja yang sudah mereka lewati. Ini kelihatan juga bahwa si Arif per hari melakukan 2 telepon. Bagus nggak kira-kira 2 telepon? Nah, yang paling bagus di sini adalah Harso per hari melakukan 3,6 telepon, 3-4. Kemudian productivity presentation per day gimana? Bagus nggak? Si Arif kita lihat. Presentation 5 dalam month to date dibagi dengan hari kerja yang sudah dia jalankan. Nah, itu. Nah, jadi rata-rata satu hari nggak ada satu presentasi gitu ya. Yang satu hari presentasi hanyalah si Harso dan si Michael. Yang lain satu hari kadang-kadang nggak presentasi, kadang-kadang presentasi. Nah, ini teman-teman bisa pastikan ya. Jadi terkait dengan leading indicator, ini harus memastikan bahwa timnya itu melakukan aktivitas dengan baik. Jadi disiplin dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan target itu akan mendeliver result yang Anda inginkan. Jadi teman-teman semua, yang paling penting di sini adalah terus melakukan sales weekly review sesuai dengan apa yang saya sharingkan tadi. Yang kedua, memastikan productivity-nya berjalan dengan baik. Kira-kira itu saja teman-teman yang saya bisa sharing kali ini. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa drop di komen, nanti kita bisa komunikasi di situ. Dan nanti teman-teman bisa nantikan kira-kira program development apa sih yang bisa kita terapkan untuk mengantisipasi tim-tim kita supaya dia lebih produktif lagi dari apa yang sudah dia lakukan selama ini. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.